Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarkus Birama, NIM 41817017, IKA Jurnal 1, membuat video dalam memenuhi tugas hardware J2. Oke, langsung aja. Pertama-tama ada power supply. Power supply merupakan alat listrik yang berfungsi sebagai penyuplai tenaga listrik ke komponen yang ada dalam PC. Lalu berikutnya kemudian ada RAM atau Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Ini pemasangan yang RAM kedua untuk slot yang kedua. Lalu masukkan CPU. CPU sendiri adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Setelah CPU dipasang, kemudian bagian atas dari CPU ini diolesi pasta compound atau biasa dikenal di Indonesia sebagai istilah pasta thermal, adalah perekat konduktif panas sangat tinggi yang digunakan dalam peralatan elektronik. Cara kerjanya, cairan pasta thermal digunakan untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Lalu heatsink sendiri ini adalah sebuah perangkat pendingin yang biasanya dilengkapi dengan fan yang ada di dalam komputer sebagai pengendali panas. Setelah semua komponen ini dipasang di motherboard, kita masuk ke adapter card. Di adapter card ini untuk yang pertama dimasukkan NIC pada slot berikut. NIC atau disebut Network Interface Card ini nantinya berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan komputer yang ada dalam jaringan internet. Lalu ada wireless NIC yang berfungsi untuk menghubungkan komputer kita ke komputer lainnya, atau bisa juga terhubung ke jaringan wireless menggunakan pancaran sinyal radio. Terakhir ada video adapter card yang berfungsi untuk mengirim data ke layar yang ada pada komputer. Lalu masuk ke internal drive. Di sini ada hard disk drive, yaitu perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Lalu kemudian masukin optical drive. Optical drive ini bisa disebut juga ODD, Optical Drive Disk, adalah salah satu perangkat disk drive. Umumnya ODD ini digunakan untuk membaca atau menulis data CD ataupun DVD. Kemudian floppy drive ini fungsinya sebagai alat pembaca disket, namun untuk saat ini floppy drive sendiri sebenarnya sudah jarang sekali ada penggunanya. Lalu kemudian setelah semua drive terpasang pada tempatnya, barulah pada tahapan ini kita memasang semua kabel internal pada tempat komponennya masing-masing. Input kabel PATA ke slot yang ada pada optical drive, lalu input kabel floppy ke slot yang ada pada floppy drive, lalu terakhir input kabel SATA ke slot yang ada pada hard disk. Setelah semua komponen dan kabel terpasang dengan benar, tutup CPU menggunakan case panel dan pasang sekrupnya. Setelah semua tersusun dengan rapi, lalu pasang kabel-kabel eksternalnya, yaitu ada kabel monitor agar visual bisa ditampilkan di monitor, lalu ada kabel keyboard untuk mengaktifkan keyboard, kabel mouse untuk mengaktifkan mouse, kabel USB pada slot USB jika ingin menggunakan USB, lalu ada Ethernet, yaitu berfungsi membantu pertukaran file dan data melalui jaringan komputer. Lalu kemudian wireless antenna, yaitu alat untuk menangkap jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Terakhir kabel power cord untuk menyalakan seluruh komponen yang ada pada CPU agar komputer bisa digunakan.
Sekian cara merakit komputer menggunakan aplikasi Cisco. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.